Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara kita yaitu implementasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 7 SMK Negeri 2 Demak, Kabupaten Demak. Saya perkenalkan, saya Nur Indah Kusmawiyanti, CGP Angkatan 7 SMK Negeri 2 Demak, Kabupaten Demak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari implementasi budaya positif di sekolah. Sekolah adalah tempat membentuk peserta didik untuk meraih cita-cita. Untuk itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Salah satunya dengan membuat budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam perkembangan saat ini, anak-anak kita itu istilahnya sudah terkikis ya Bu ya. Di sini pribadi yang kritisnya juga alasannya pandemi. Kemarin banyak anak yang mengatakan karena pandemi Bu, lama istirahat Bu, akhirnya anak-anak itu cara berpikirnya agak melemah. Sudah tidak lagi mereka berpikir kritis tapi sudah terlena. Alasannya pandemi, tapi sebetulnya banyak artikel bahwa pandemi tidak bisa disalahkan. Nah, kewajiban kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita mengembalikan suasana yang tadinya mungkin siswa kita agak terlena karena pandemi 2 tahun ya, agak terlena, maka anak kita dibangunkan kembali, dihidupkan kembali menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, gitu. Karena beberapa hal belakangan ini kita juga agak prihatin dengan rasa hormat anak-anak terhadap sesamanya kurang. Ada di situ ada pembulian, kan ada beberapa kelas ya, kemarin ada terjadi pembulian dan sebagainya. Anak-anak mungkin lupa bahwa tidak setiap anak itu ketika saling bercanda itu bisa menganggap itu candaan. Mereka kadang menganggap bahwa itu bulian, ya tidak, gitu. Padahal sebetulnya niatannya mungkin bercanda, tapi dianggap sebagai bulian. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, maka kita sudah sewajibnya untuk mengembalikan atau mendidik mereka, membimbing mereka, mengingatkan mereka untuk saling menghargai dan menghormati dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini terkait dengan ketika dia melakukan kesalahan, anak-anak kita melakukan kesalahan, maka anak-anak dituntut untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Baik, kita lanjut ke topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates
Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, diartikan lain akhirnya di negara kita, di budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang-kadang disiplin itu kan kita konotasinya kan jika anak bersalah maka kita hukum, gitu ya. Disiplin itu konotasinya begitu. Tidak lagi bertujuan dengan proses anak itu dibuat proses agar tindakannya menjadi mulia, tidak seperti itu. Akhirnya kemudian kita hanya menghukum dan menghukum. Kita kira dengan menghukum itu sudah jalan keluar, padahal ternyata selama ini kita telah melakukan hal-hal yang kurang pas, kurang benar. Lanjut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum jadinya. Bisa dipakai dimanapun, untuk siapapun, objeknya siapapun, subjeknya siapapun, gitu ya. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak terkotak-kotak, universal, umum, seluruh orang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu berarti dari dalam diri, ya. Jadi dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi dari dalam diri. Motivasinya itu dari dalam diri. Kalau motivasi itu berasal dari dalam diri, maka jangkanya akan panjang. Beda dengan kalau motivasi itu dari luar, maka jangkanya bertahan itu pendek. Sehingga masih disambung ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diana, Bosen 1998. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini lagi boom banget ya Bapak Ibu. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Idealnya begini. Yang kita tuju adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kita membentuk anak kita, bukan untuk sebetulnya menuntun, lebih kepada menuntun. Kita menuntun peserta didik kita, khususnya di SMK Negeri 2 Demak ini, menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Contohnya ada A dan B. Anda dan teman Anda, misalnya di sini Bu Wike dengan Bu Porsani. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu
sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Sekarang kepala Bu Korsari juga kepala. Teman B, Bu Korsari sebagai teman B, Bu Korsari sebagai teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kepada Bu Wike memberikan benda tersebut. Apakah Bu Korsari bisa membukanya? Monggo Bu. Iya. Nggak bisa. Baik. Oke. Baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bu Korsari tidak mampu untuk membuka genggaman tangan dari Bu Wike. Pasti Bu Wike punya alasan, ya kan? Punya alasan. Apa alasannya kira-kira kita tanya sama Bu Wike? Apa alasan Bu Wike? Ada uangnya Bapak Ibu. Uang itu tentunya sebagai sesuatu atau barang yang bagi Bu Wike adalah berharga. Ada harganya. Tidak hanya sekedar kertas. Tidak hanya sekedar kertas yang digenggam, pasti ada harganya di situ. Berharga. Maka oleh Bu Wike dipertahankan betul-betul. Begitu. Berprinsip jadinya ya Bu ya. Baik. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi-ilusi ini dulu sangat kita kerjakan. Jadi kita itu sebetulnya lakukan ini semua. Dulu kita ilusinya begini, guru itu mengontrol murid. Apapun yang dilakukan oleh murid harus sesuai dengan kontrol guru. Tidak boleh keluar dari kontrol guru. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Guru zaman dulu selalu begini. Ya Allah kamu tuh sudah melakukan apa? Kok sampai telat sampai sekian hari, 21 hari? Orang orang tuamu, apa tidak kasihan kepada gurumu yang sudah menunggu? Itu kita membuat merasa bersalah kepada murid, agar murid itu merasa bersalah. Kata-kata itu kalau menurut kita kan dulu itu sudah sangat betul. Tapi ternyata apa yang kita sampaikan ke siswa kala itu tidak tepat. Tidak tepat. Ada lagi ilusi berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kalau ini penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu istilahnya tidak terlalu menekan, karena positif. Dia akan memberikan penguatan yang positif. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dulu konotasinya kalau guru itu selalu begitu. Jadi memaksa dan anak harus mau dipaksa. Dulu kan seperti itu. Dan itu ternyata tidak tepat. Saya juga sudah pernah seperti itu. Ilusi-ilusi ini sudah pernah saya lakukan. Ya, ternyata ketika refleksi kita telah melakukan perlakuan yang tidak tepat terhadap peserta didik kita. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bisa tidak, Bapak Ibu? Sebetulnya kita mengubah pandangan seseorang itu harus sama dengan kita. Tidak bisa, betul Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena orang itu cara pandang seseorang itu beda-beda. Kalau harus sama dengan kita sudah tentu tidak bisa. Saya memandang Pak Tri itu sebagai sosok senior yang baik, kan? Yang baik, yang budiman, yang teliti. Tapi mungkin cara pandang saya
Celeneh. Nah itu uniknya. Masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri. Jujur ini Pak Tri. Jujur ya. Ini tidak ada diskriminasi Pak Tri. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu begitu. Kalau anak bolos, anak telat itu pasti kesalahan karena itu buruk. Kita kan selalu menganggap begitu ya. Itu buruk, itu kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini sekarang ini tipe-tipe seperti ini memang harus sudah mulai berubah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau bujukan kita gagal, akhirnya jengkel dengan siswa kita dipaksa gitu. Padahal tidak perlu seperti itu. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Ya, ini juga harus kita ubah. Paradigma ini harus kita ubah. Sekarang kita ke teori kontrol pilihan. Kalau tadi mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ke teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, memiliki alasan dan memiliki tujuan. Seperti Bu Wike tadi. Bu Wike tadi alasannya karena yang digenggam adalah uang berharga, barang berharga. Maka tujuannya adalah mempertahankan ya Bu ya, mempertahankan barang berharga dari Bu Wike. Berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Hanya kita yang bisa mengontrol. Semacam motivasi intrinsik. Itu motivasi intrinsik itu karena asalnya dari dalam diri kita, maka ya kita yang bisa mengontrol. Orang lain hanya bisa memotivasi itu dari luar. Kalau intrinsik kan munculnya dari dalam diri kita sendiri. Tidak bisa intrinsik itu muncul dari teman kita, itu tidak bisa. Kecuali kita yang berpikir atau anak-anak kita berpikir sendiri, berpikir mandiri. Oh iya, teman saya memberi contoh seperti ini, saya mungkin bisa seperti itu. Itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri. Kesadaran itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu kalaupun kita bisa kontrol, jangka waktunya tidak akan lama. Jangka waktunya tidak akan lama, pendek pasti. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Betul. Kolaborasi, jadi kolaborasi itu lebih dari satu orang, bekerja sama, gitu ya, bekerja sama. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Betul sekali. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini adalah teori kontrol dari stimulus respon yang terakhir. Model berpikir yang tadinya menang kalah, kemudian diubah menjadi atau paradigmanya mulai menjadi dengan teori kontrol model berpikir menang-menang. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Ini adalah teori kontrol dari teori pilihan Dr. William Glasser. Kita lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul, tadi kita sudah bahas. Jadi ini motivasi ini asalnya dari dalam diri sendiri, tidak dari luar. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Sudah kita bahas juga. Model berpikir menang-menang, tidak lagi menang kalah, tapi jadi menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, betul. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, betul. Seperti tadi ya, sederhana saja. Saya melihat Pak Tri seperti ini, Bu Ponsari melihat Pak Tri seperti ini, berbeda. Sama halnya ketika kita memperlakukan siswa kita. Siswa kita itu macamnya beragam, heterogen, majemuk. Ada yang diam, ada yang cerewet, istilahnya begitu, gitu. Ada yang anteng, ada yang tidak bisa anteng. Itu termasuk masih Pak itu tidak bisa anteng.
tidak bisa aneh. Jadi treatment kita terhadap masing-masing siswa itu tidak akan bisa sama. Antara siswa A dengan siswa B itu tidak bisa sama. Karena memang perilaku mereka, kebiasaan mereka, cara pandang mereka itu berbeda-beda. Tapi kita yang sudah kita lakukan yang terdahulu, kita kan memajemukkan mereka, menyamakan mereka. Ya betul. Ayo duduk atas semua. Ayo tangan di depan dulu sampai kita SD begitu ya Bapak Ibu. Ternyata itu sudah tidak bisa cocok kalau diterapkan di pembelajaran milenial ini. Istilahnya zaman-zaman sekarang itu sudah tidak bisa seperti itu. Itu ya. Berikutnya, makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, makna disiplin sekarang begini Bu. Jadi kontrol diri dengan menggali potensi yang ada agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada dasarnya tuh. Tidak hanya menciptakan apa ya, seseorang yang kita inginkan, tetapi ada dasarnya. Orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai nilai-nilai yang kita hargai. Kalau misalnya anak yang tidak religius, kesannya kan tidak dihargai nih. Makanya tadi ada profil Pancasila, kan itu religius. Jadi itu nilai-nilainya sangat bisa kita hargai. Berikutnya sekarang dari semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, dan berikutnya nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ini sangat berkaitan Bapak Ibu semua. Teori motivasi ada 3 tadi ya, untuk menghindari hukuman. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri saja yang jadi Bapak Ibu guru. Kalau kita mungkin nggak ada hukuman, kalau dulu teguran begitu sudah bagaimana? Sama dengan anak kita sebetulnya. Ketika masuknya telat, kadang-kadang anak itu menghindari hukuman. Nah sekarang kita ubah agar mereka itu disiplin, bentuknya tidak hukuman, motivasinya bukan karena hukuman, tapi memunculkan motivasi dari dalam dirinya, bukan lagi karena hukuman, bukan lagi karena mendapatkan imbalan. Misalnya kalau dulu kita sering memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, kemudian dipersilakan ke depan diberikan hadiah. Sebetulnya untuk anak tersebut ada sisi positif, ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Sisi positifnya jelas, dia akan bangga, dia akan lebih pede, dia akan lebih percaya diri. Namun sisi negatifnya, si anak ini mungkin akan beranggapan bahwa dia lebih dari teman-temannya, selalu lebih, sedangkan teman-teman yang lain merasa kecil hati. Bisa jadi seperti itu. Berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini lebih pas nih untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi motivasi untuk menghargai diri sendiri itu lebih bagus daripada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini, bagaimana caranya? Kita sampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini universal, kenapa dikatakan kebajikan universal? Karena kebajikan ini masuknya bisa diterapkan dimanapun, kepada siapapun, sopan santun kepada siapapun, berbahasa yang baik dengan siapapun, bertutur kata yang baik kepada siapapun, entah itu orang tua, entah itu gurunya, entah itu sesama dengan teman sekelasnya, agar tidak terjadi hal-hal yang salah satu contoh tadi adalah pembulian. Berikutnya, setelah kita membuat nilai-nilai kebajikan universal, maka nilai-nilai kebajikan universal ini diyakinkan di kelas. Buatlah sebuah keyakinan kelas, atau ada juga yang menyebut dengan kesepakatan kelas. Sama, gitu. Sama. Keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas itu sama. Berikutnya, sekarang kita ke model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum,
imbalan, maka kita biasa memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Dan jika sudah pada posisi motivasi untuk menghargai diri sendiri, maka kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah, top dari tujuan akhir dari proses ini sebetulnya, jadi kita kan pernah jadi penghukum, pernah ya? Siapa yang belum pernah menghukum? Sudah semua ya? Saya kira semuanya sudah pernah menghukum. Oh belum pernah? Pasti belum pernah menghukum. Oh sering. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan biasanya begitu. Wes toleh, ibu ki wes kesel, gitu kan? Mosok kandhani kamu kok berkali-kali seperti ini terus, ya benar. Nah itu biasanya sikap yang seperti ini dari ibu-ibu. Karena saya sendiri seperti itu. Berikutnya sebagai teman. Nah teman ini kadang-kadang yang terjadi, teman itu baik Bu ya. Kita ngobrol dengan anak-anak itu sebagai teman itu baik. Hanya saja nggak baiknya adalah jika anak-anak itu akhirnya terjadi apa Bu? Merasa bagaimana? Iya, gampang gitu ya, gampang ngelunjak gitu kan. Nah itu, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita ini ya teman tapi tidak pure sebagai teman. Kita harus tahu batasannya. Berikutnya pemantau. Nah, paling ya idealnya adalah memang manajer di manajer ini, karena manajer ini dia akan tanda-tanda kedua ya, manajer ini akan sudah masuk di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi manajer ini akan satu, menstabilkan identitas, dua, validasi kebutuhan, tiga, menanyakan keyakinan. Tiga proses ini yang akan dilalui oleh seorang manajer, dan kita harus mampu mencapainya Bapak Ibu. Harus, katanya begitu, harus. Mau tidak mau kita harus berusaha sampai pada titik sebagai manajer. Tidak hanya sebagai penghukum, tidak lagi membuat rasa bersalah, tapi sudah di manajer, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti ada hubungan dengan keyakinan kelas yang tadi kita sudah bahas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bisa disebut keyakinan kelas, bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita ambil ketika, kalau saya kemarin itu mengambilnya pada saat awal pembelajaran, pada semester awal, pada awal-awal semester. Jadi kebetulan saya ngajar di kelas 12 TKJ 1, 2, 3, dan 4, dan semua saya ambil kesepakatan kelas. Jadi selama kegiatan belajar mengajar di kelas saya itu di produktif TKJ, maka kesepakatannya atau keyakinannya demikian. Bukan saya yang membuat, hanya saya meyakinkan membuat kesepakatan, ringkasan rangkumannya. Jadi waktu itu saya menanyakan satu persatu kepada siswa, kemudian siswa mengusulkan, begitu Bapak Ibu, siswa mengusulkan, kemudian terjadilah kesepakatan di kelas tersebut, dibuatlah sebuah kesepakatan tertulis. Baik, kita lanjut. Masuk ke topik 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk mendapatkan imbalan, ya, kemudian untuk menghargai diri sendiri, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi eksternal ya Bu ya, jelas, karena dia takut sama seseorang, takut dengan hukuman, khawatir dengan hukuman. Itu yang menghukum kan dari luar, berarti motivasinya bukan motivasi intrinsik ya, motivasinya adalah motivasi eksternal dari luar, dan ini tidak akan bertahan lama, jangkanya pendek, karena tidak dari dalam dirinya sendiri, jangkanya pendek, pasti, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua,
mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal, bukan intrinsik. Kenapa? Yang memberikan imbalan jelas dari eksternal, ya kan? Diberikan misalnya ada yang diberikan, kalau cewek diberikan kerudung, atau yang cowok diberikan misalnya flash disk atau apalah ya gitu. Baik, yang berikutnya adalah motivasi menghargai diri sendiri. Ini yang asalnya dari intrinsik atau internal motivasinya. Karena dia tidak sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya istilahnya memberi masukan. Tetapi masukan itu tidak akan bisa abadi di dalam dirinya kalau dalam dirinya sendiri itu tidak ada motivasi yang muncul. Jadi motivasi tetap harus dibangun oleh diri sendiri. Baik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri itu kan motivasi internal saja. Motivasi intrinsik itu memerintah diri sendiri. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata juga bisa dikategorikan sebagai hukuman, di mana pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya jelas. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini Jadi kalau kita memberikan penghargaan, karena kita tidak berpikir jangka panjangnya bagaimana. Jadi memang ketika kita memberikan penghargaan, memang istilahnya kita pikir dulu penghargaan apa yang paling sesuai atau yang tidak berefek negatif. Efeknya harus positif. Tidak hanya untuk satu momen itu, tapi yang berkelanjutan. Efeknya positif dan itu bisa memotivasi yang lain. Tidak hanya diberikan kepada satu orang, satu golongan, tetapi bagi orang lain itu membuat terluka. Ya. Jadi ya bisa sebagai motivasi yang lain. Contohnya, masih dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Saya sendiri pernah mengalami ini, Bapak Ibu. Ketika SD, kalau tidak salah, SD. Saya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Ketika disanjung-sanjung itu, ketika saya mau maju di next level berikutnya, saya ternyata mabuk dengan sanjungan. Wah, bagus penampilan tadi pada tingkat, waktu itu masih di tingkat kecamatan, bagus gini-gini. Terlena saya. Akhirnya saya tidak mengenali kekurangan saya. Akhirnya kualitas saya menurun. Saya kira saya sudah memenuhi, ternyata tidak. Sama halnya ketika kita menyampaikan itu dengan anak-anak kita. Ya, jadi harus memang penghargaan ini tidak mutlak betul 100%. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ya, setuju saya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, betul. Karena apa, dia akan jaga akhirnya. Saya kalau menang dapat ini, wah saya nggak menang nggak dapat ini, wah ada hadiahnya tidak, kan gitu jadinya. Kalau tidak ada hadiahnya, saya tidak akan ikut. Akhirnya motivasinya bukan intrinsik, motivasinya adalah itu tadi, sesuatu yang akan kita dapatkan, bukan dari challenge-nya kita sendiri. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid,
secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus kepada proses. Ini adalah ketika kita memberikan apresiasi, jadi apa saja yang kita pertimbangkan, yaitu yang pertama ini tadi, pengakuan secara khusus, pribadi, semua di klasikal begitu secara bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Saya setuju sekali dengan proses, fokus pada proses. Mungkin saya salah seorang guru yang tidak selalu saya hasil akhir itu adalah segalanya. Karena apapun bentuknya, yang lebih bernilai adalah proses. Kadang anak-anak ketika ujian, di ending ujian, itu anak-anak ada faktor X yang menentukan mereka itu gagal. Ini betul Bapak Ibu. Kadang-kadang gagal, faktor X yang tidak diduga itu pasti gagal. Tapi kalau proses yang kita ikuti, proses yang telah kita alami bersama, ternyata anak itu sebetulnya mampu, apakah kita tetap akan memberikan nilai yang tidak baik? Betul kan? Saya kira kita sepakat dengan itu ya, proses ini. Proses ini betul-betul saya sepakati. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan gitu ya, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasinya bagaimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita, gitu ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini kata-kata ini, apresiasi kebajikan ini, saya kira marilah kita sama-sama belajar untuk membiasakan menyampaikan kata-kata yang mengapresiasi mereka. Mereka itu senang kalau diapresiasi, dan mereka akhirnya akan muncul tuh motivasi intrinsiknya akan muncul ketika kita sering-sering menyampaikan hal-hal kebajikan kepada mereka. Ya. Saya yang saya Bapak Ibu cerita sedikit. Saya kalau awal minggu biasa saya memimpin doa. Di kelas 12 itu bukan kelas, tapi saya memimpin doa. Satu tujuan saya adalah sebetulnya membiasakan mereka kalau berdoa itu yang khusyuk, tidak hanya misalnya yang muslim Al-Fatihah kemudian selesai gitu ya. Tidak, saya sering berdoa. Kita mulai dengan Al-Fatihah yang ditujukan untuk orang tua mereka dan diri mereka masing-masing dengan menyebut nama bin maupun bintinya. Kemudian saya motivasi di situ doa-doanya agar mereka ketika berdoa sendiri itu juga akhirnya mau memotivasi dirinya sendiri, agar muncul motivasinya sendiri, tidak motivasi yang dari luar terus. Saya memulai dari situ. Jadi kalimat-kalimat saya berusaha sebaik mungkin untuk menyebarkan kalimat-kalimat kebajikan agar dalam pikiran mereka itu ketika berbicara sehari-hari dengan siapapun, bersikap sehari-hari itu juga mengandung kebajikan. Miris kan sekarang kalau misalnya anak-anak ngomong sama temannya, kalau dulu kan kita sering mendengar sikap kalimatnya disampaikan kan begitu ya, agak miris gitu. Jadi marilah kita sama-sama untuk selalu menyampaikan hal-hal baik terhadap siswa kita. Oke. Tindakan guru Bapak Ibu sekarang. Ini ada tindakan guru. Bapak Ibu, saya mohon bantuannya sekarang. Ini ada tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya demikian. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Jelas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman pasti. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau dulu saya jujur, anak-anak bisa pakai wepa, saya sering lari. Betul, saya suruh lari. Ada 3 kali putaran, 4 kali putaran. Setelah ini saya ada materi ini, saya stop Bu. Ternyata apa yang salah
konsekuensi. Jadi anak akan merasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul Bu, ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman, betul. Hukuman Bu. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman Bu. Tapi ya itu tadi ya. Makanya ini ada acara diseminasi, implementasi seperti ini. Ini adalah sebetulnya pengimbasan Bapak Ibu. Apa yang sudah kami dapatkan di CGP, kemudian pengimbasan ke teman-teman agar perilaku bijaksana ini merambah ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua, begitu. Jadi tidak ada sifatnya menggurui betul Bapak Ibu, tapi ini adalah pengimbasan. Baik, berikutnya ini, ini tadi ya, kita lihat ya, hukuman yang pertama, kedua jawab hukuman, ketiga hukuman, kemudian konsekuensi, hukuman, betul. Baik, hukuman. Nah, kita lihat Bu, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kita perhatikan satu-satu, kita cermati satu-satu agar kita tidak terjebak di dalamnya. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, dihukum itu menyakitkan. Mungkin kalau kita sendiri itu kalau istilahnya melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh pimpinan, ditegurnya agak bagaimana gitu kan ya, perasaan sakit gitu ya. Sama, siswa kita juga punya perasaan ketika kita ngelengke, mengingatkan, tetapi cara mengingatkan kita salah, maka juga akan terjadi di hati mereka juga sakit. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lamanya. Hukuman itu akan sangat membekas dalam benak mereka, dalam hati mereka, dalam pikiran mereka dalam jangka waktu yang lama. Tidak bisa sebentar. Saya ada penyesalan Bu, ini jujur pengakuan dosa ya. Jadi dulu itu ada siswa saya rambutnya adul-adul. Wah, sudah tiap hari seperti itu. Kemudian saya memang waktu itu bagian cukur, saya nyukurnya sambil gemes-gemes gitu. Nggak begitu rapi, tapi saya menyesalnya sampai sekarang. Karena memang saya bisa nyukur, kemudian saya cukur gitu. Saya cukur ternyata hati saya itu yang gemes itu mengenai apa ya, istilahnya tidak, jadi potongannya tidak bisa bagus. Dan itu saya menyesalnya sampai sekarang Bu. Anaknya entah kemana sekarang. Sudah lama banget. Tapi menurut saya itu saya penyesalannya. Saya menyesal, mungkin anaknya juga mungkin sakit hati ya kan. Jadi betul, ini jangan sampai terjadi lagi. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, jangka waktunya pendek saja. Jangan sampai yang jangka waktu lama. Berikutnya hukuman. Ini akan membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya, karena hukuman ini justru yang terjadi. Saya melihat anak-anak saya ketika dihukum, itu mereka akhirnya nggak ada takut-takutnya, paling dihukumnya begitu. Oh iya, paling dihukumnya begitu, sudah biasa. Saya nggak masalah dihukum, nah gitu. Alah paling suruh lari. Gitu. Tetapi kalau konsekuensi ini adalah dia karena muncul dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan disiplin menghargai disiplinan. Hukuman itu paksaan, betul. Konsekuensi itu adalah stimulus tambahan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Betul. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, untuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, kan kalau anak pasti kalau salah, pasti dia sembunyiin karena takut dengan hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, dia akan berterus terang. Dia akan menyampaikan apa kesalahannya, titik salahnya di mana.
tidak jangka panjang. Apa itu restitusi? Karena Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid, proses ada prosesnya. Tidak bentuk jadi seseorang yang mulia, tidak. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Tidak tiba-tiba muncullah jadi seseorang yang mulia, tidak. Karena seseorang yang mulia itu butuh proses, ada prosesnya. Proses ini apa yang mereka jalani? Proses ini tentunya tidak mudah ya. Ada di sini pembentukan karakter begitu, mencari solusi. Solusi yang bagaimana? Solusi agar anak tersebut menjadi seseorang yang mulia. Nah, seseorang yang mulia. Tidak serta-merta ketika kita marah-marah anak itu langsung berkarakter mulia, tidak. Ketika kita begitu memberikan hukuman, anak itu menjadi berubah karakter yang mulia, tidak. Jadi ini proses. Apalagi maaf ya, kalau siswa kita itu istilahnya sudah sudah lama mempunyai sikap yang seperti itu, yang kita anggap mungkin negatif begitu ya. Nah itu pembenahannya, prosesnya untuk menjadi seseorang yang mulia itu butuh prosesnya panjang, tidak serta-merta sebenarnya. Baik, ini identitas gagal hukuman ya, kemudian identitas sukses disiplin. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku positif agresif meningkat ya. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu, perilaku pasif agresif meningkat, betul. Ini baru saja terjadi di kelas 12 TKJ itu ada. Karena dia beberapa kali, 21 kali tidak masuk, kemudian diproses dan sebagainya. Saya ngajak ngobrol panjang lebar dengan dia. Ternyata ada hal yang dia tidak cocok dengan proses yang sudah dilaksanakan, kemudian dia meledak. Dan ini betul-betul terjadi. Alhamdulillah sekarang sudah mereda. Jadi dia agresif akhirnya. Agresif, dia ingin menyampaikan ada sesuatu hal yang tidak tersampaikan latar belakang keluarganya begitu. Kemudian dia sampaikan sampai meledak begitu. Tapi alhamdulillah ini sudah berproses, sudah lebih baik. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Anggapan seperti itu tuh sudah harusnya kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, nih sekarang kita harus buang jauh-jauh. Kamu harus tidak ya. Murid atau anak membenci peraturan, betul. Ya, yang ada ini murid dan anak membenci peraturan. Sekarang ketika kita berbicara tentang disiplin, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Jangka waktunya pendek Bu, kalau konsekuensi, kalau hukuman jangka waktunya panjang. Jangka waktunya panjang, tidak nyamannya itu panjang. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, betul. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya. Kalimat-kalimat ini ya istilahnya untuk membangun motivasi intrinsik mereka. Jadi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya?
Jadi terima kasih itu buat mereka lebih membanggakan, lebih mengena di hati mereka. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi ini merupakan pilihan. Ya, pilihan anak-anak memilih sendiri. Pilihan kita memberikan optional, ya, memberikan option, kemudian mereka yang pilih yang sesuai dengan mereka, karakter mereka, kemudian pilihan mereka mana. Kita tidak boleh memaksakan, jadi mereka sendiri yang memilih. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, ya. Murid mendapatkan penguatan, betul. Masalah terpecahkan, betul. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalimatnya pada restitusi begini Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini, ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanya anak-anak itu. Biarkan anak-anak itu menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang mereka yakini, kemudian apa yang mereka harus lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, untuk mendapatkan solusi tersebut. Jangan kita paksakan, gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan. Kemudian yang terakhir adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ketika anak bisa menjawab, saya meyakini seperti ini, atau anak bisa mengatakan saya memilih untuk permasalahan ini jalan keluarnya seperti ini, itu anak akhirnya pede, percaya diri dia, percaya terhadap dirinya sendiri, menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Tidak akhirnya memandang sebelah mata, tidak muncul kebencian kepada orang lain, tidak muncul balas dendam kepada orang lain. Gitu. Baik, ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, menawarkan kita Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan. Ketika mereka sudah selesai dengan restitusi, maka dikembalikan kepada kelompoknya, dikembalikan kepada kelasnya kembali. Tidak dikucilkan. Misalnya selama sekian hari kamu harus belajar terpisah dengan teman-teman kamu. Nah, itu akan mengecilkan hatinya, Bapak Ibu. Jadi setelah kita restitusi, maka anak itu dikembalikan ke kelompok. Topik 3 yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini alasannya Bu. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M atau 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menuju pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Betul. Jika keyakinan itu intrinsik, motivasinya intrinsik, maka anak-anak ini lebih ringan melaksanakannya. Tidak seperti mendapatkan tekanan, Bapak. Tapi kalau kita membaca aturan, memberikan peraturan, anak itu lebih tertekan, rasanya tertekan. Ya tidak, sekarang gini, anak-anak suruh baca tata tertib, rasanya sudah males ya anak-anak itu. Wah, tertib lagi. Tapi kalau itu keyakinan, kesepakatan mereka, sudah sepakati bersama keyakinan mereka,
sudah muncul dari intrinsiknya mereka, maka tidak akan menjadi sebuah beban gitu. Maka kita pilih keyakinan daripada kita menerapkan aturan-aturan, yang lebih baik adalah keyakinan. Baik, ini budaya kita. Peraturan itu ada di dalam peraturan kelas. Kemudian muncullah keyakinan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, maka terciptalah lingkungan positifnya yang meluas. Setelah lingkungan positif menjadi budaya positif. Jadi yang tadinya peraturan kelas, kemudian kita sebarkan menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Baik, ini adalah kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli. Ini kesepakatan kelas. Sama dengan kesepakatan yang sebelah kiri. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, itu contoh-contoh saja Bapak Ibu, begitu. Ini kalau ini adalah peraturan. Bu, mohon maaf, kalau peraturannya bentuknya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan Bapak Ibu. Untuk mengubah menjadi keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Bisa ya Pak? Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu kan menghormati orang lain. Ya, betul Pak. Hadir di sekolah 15 hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu mungkin. Ya, hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, saling menghargai bisa. Jadi lebih lembut, kalimatnya lebih lembut, lebih mengena di hati anak-anak. Ya, tidak berupa larangan-larangan. Jangan begini, jangan. Ada anak itu kalau dibilang jangan, itu malah nekat ya. Mereka penasaran. Jangan ini kenapa? Ya karena mereka. Baik. Berikutnya sekarang ini tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan bagi orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, alasannya keyakinannya karena kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Ini alat keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan, betul. Dan peraturan untuk jangan berlari di kelas atau koridor. Ini lebih kepada keselamatan dan keamanan. Baik. Topik 4 sekarang, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa terima, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, semuanya ini untuk apa? Ini untuk bertahan hidup sebenarnya. Kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan ini semua untuk bertahan hidup. Ini topik 5, pembelajaran 5 posisi kontrol dari terakhir ya Bu ya. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, sudah kita bahas tadi. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Apa ujung dari kita, proses kita belajar ini semua? Istilahnya membiasakan diri kita adalah sampai dengan menjadi manajer. Ya,
sampai dengan menjadi manajer. Kalau kita dulu sebagai penghulu, ya sudahlah, karena sudah lewat. Kita tidak tahu. Kalau kita istilahnya tidak tahu kan diampuni, ya. Dimaklumi karena tidak tahu. Kemudian kita membuat rasa bersalah. Ya mama gimana sih? Mama kan sukanya gitu memang, sukanya membuat rasa bersalah. Nah, dan kita harus mau berubah. Teman, oke, teman itu tadi kelemahannya adalah kita nanti bisa digampang ngelunjak begitu ya. Kemudian memantau ini menghitung dan mengukur apa peraturan yang menyesuaikan diri begitu, dipantau. Kemudian sampailah kita sebagai manajer. Jadi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadinya, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Akhirnya muncul itu dari dalam dirinya murid, itu akan muncul pertanyaan seperti itu, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain, karena ada kesadaran diri sendiri. Kemudian dampaknya pada murid ketika sudah proses ini dilalui, maka dia akan mengevaluasi diri, refleksi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia bertanggung jawab akhirnya. Nah, dia merasa bertanggung jawab. Karena saya melakukan A, konsekuensinya B. Karena saya sudah melakukan hal yang negatif, maka konsekuensinya saya harus membuat yang negatif ini bagaimana? Ya, seperti itu. Baik, ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang yang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di penghukum, di Bapak Ibu guru ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir di penghukum. Ya, ini penghukum. Topik 6, segitiga restitusi. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Jadi di satu sisi itu adalah kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini ada di sisi di bagian validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan. Berikutnya di menanyakan keyakinan. Apa saja yang ditanyakan? Yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah di bawah menstabilkan identitas. Apa saja yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas? Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kita membangun kepercayaan mereka lagi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak dibangun kepercayaannya kembali, itu anak jadi pede, menghargai dirinya sendiri, ya kan? Tetapi kalau misalnya anak sudah ya, ini terakhir kali kamu melakukan ini, beda. Nanti dia masih tertekan. Dia tertekan dan untuk bangkit kembali menjadi seseorang yang lebih mulia itu lebih berat. Tapi ketika dia dibangun motivasinya lagi, dibangun percaya dirinya lagi, dibesarkan hatinya lagi, dia akan lebih ringan untuk menjadi orang yang lebih mulia. Baik, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas.
Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kalimat-kalimat ini Bu penting sekali Bapak Ibu untuk membangun kepercayaan dirinya mereka kembali ke dirinya sendiri, ke hati mereka, ke pikiran mereka. Jadi mereka tidak terpuruk gitu. Jadi harus dikembalikan. Rasa percaya dirinya itu harus dikembalikan, distabilkan kembali. Baik, ini tentang validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh ya, contoh untuk membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ini terpenuhi. Ini adalah kalimat-kalimat yang layaknya kita sebagai guru menyampaikan kepada peserta didik kita. Dan ini adalah menanyakan keyakinan. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan kita menjadi guru-guru yang lebih mulia, lebih hebat. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum